jurnalnya juga baru juga upload dong, tahun iya. itu di situ tervalidasi aksolot itu punya zat yang paling efektif buat neken sel kanker. Aksolot bisa regenerasi itu karena ada suatu gen, ada kode genetik yang dipercaya itu jadi faktor utama dia bisa. Fun fact-nya lagi apa? Ternyata itu ada di manusia. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi kita di podcast kali ini. Kali ini saya mencoba greeting. Biasanya kadang-kadang langsung aja kita. Kali ini saya dengan anak muda. Wah, keren nih. Kita udah banyak dengar, tapi nanti biar cerita sendiri nanti pas kita ngulik-ngulik. Mas Dava, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Mas Dava, orang dari planet lain. Sorry ya. Kok bener? Tahu dong. Tapi udah 6 tahun loh di Malang. Oh, di Malang. Malah lebih sering di sini ketimbang di sana. Oh, gitu ya. Oh ya, bagi yang belum tahu nih, Bekasi, mohon maaf bagi kota Bekasi, tapi anak Jakarta kan cenderung bilangin gitu ya. Iya. Ya, anak Jakarta yang kota biasanya manggilnya Bekasi, oh ke planet ya. Iya, karena emang masuk sana tuh aduh gitu. Mohon maaf ya bagi yang mendengar. Jadi, tapi kan memang begitu panggilannya ya biasa. Bener ya. Iya. Emang hawanya rada beda kalau udah masuk. Maksudnya? Iya. Saya juga bingung. Karena kan industri banyak di sana. Bukannya Panasan Tangerang? Industri mah Tangerang kan? Di Bekasi tuh ada kawasan industri. Oh ya, nggak tahu. Bekasi itu kan ada Bekasi Kabupaten tuh Cikarang, Cikampek sampai Kerawang. Jadi ada momen dimana kalau kan ada sempat viral bahas angin kan. Itu kalau angin lagi muter atau ngarah, wah berasanya minta ampun itu. Karena banyak banget pabrik. Pernah di satu perumahan apa gitu lupa di Bekasi. Itu lampunya gede-gede. Oh, itu juga. Iya enggak? Kayak mereka tuh udah evolusi gitu loh. Gelasnya dipatok sama dia. Evolusi. Iya kan? Beda. Wah, udah makhluk-makhluk di sana tuh udah evolusi. Iya. Yang nyamuk lah, Bekasi yang kambing. Bekasinya di mana? Di Bekasi Timur kalau. Bekasi Timur. Ini ya. Ya keluarga saya juga ada di Bekasi di daerah apa? Bula Kapal. Enggak. Grand Wisata. Apa kalau zaman dulu bilangnya Terminal Bekasi apa namanya? Nama kecamatan, nama kampungnya. Lupa aku, cuma dekat-dekat Bula Kapal itu. Biasa paling terkenal daerah situ Bula Kapal. Ya pokoknya daerah situ sih banyak Bekasi. Terus Mas Dava ini kan anak UB nih. Sudah ke Jerman, guys. Sudah ke Jerman. Wah, aku kebetulan waktu itu kendala visa. Jadi tapi brandku yang berangkat. Akhirnya aku telepon temanku yang di sana ngewakilin aku. Jadi yang presentasi bukan Dava? Bukan. Waktu itu kendala di visa, jadi kita nggak tahu. Ternyata prosedurnya itu harusnya kita minta kantor. Kementerian. Kementerian dong. Iya kan. Terus aku ngajuin sendiri. Astaga. Gagal. Terus udah mepet kan mau pengajuan ulang. Waduh, udah mepet keberangkatan. Akhirnya kita nggak berangkat. Nelpon temen yang ada di dekat Jerman. Itu bisa berangkat ke Hanover waktu itu. Akhirnya ngewakilin kita di Hanover. Dan dia notabene mestinya nggak tahu dong apa yang harus dipresentasikan. Kebetulan dia temanku di Malang juga. Jadi tahu record. Jadi dia bisa membawakan itu dengan sangat baik dan hasilnya juga. Presentasi semua materi dikirimin dia pelajari dulu tuh. Bahkan salah satu yang kita menurutku potensial buyer di sana itu di seafood. Jadi waktu dapat list, wah tender gede nih seafood. Tapi ternyata ini yang akhirnya kita pelajarin juga. Nah, biar pada tahu nih ke Jerman ngapain dan mau yang apa yang disampaikan ini biar tahu nih. Panjang sih ceritanya. Jadi intinya awalnya dari record kita ngebangun brand ini. Jadi ada namanya sebelumnya Exotic Farm, cuma sekarang udah ganti nama. Exotic Farm. Jadi kalau misalkan meneliti ikan ceritanya nih. Jadi ini ceritanya tuh awal akhirnya kita punya tekad buat ini harus keangkat.
Itu waktu kita ngikut pekan ilmiah gitu, mahasiswa. Ini cerita awal. Kenapa sampai dikirim ke Jerman ya gitu. Iya, ini jauh sebelum sampai yang sini nih. Awalnya kan kita bawa Axolot masuk. Itu cuma buat sesimpel trading. Karena kebetulan ini beda nih, ini baru. Axolot itu apa ya? Axolot nih nama ikan nih. Coba deh. Nama ikan. Ikan yang kita kembangin. Jadi awalnya tuh sesimpel trading doang. Jadi trading aja. Iya, karena kebetulan kan. Kenapa milih waktu trading Axolot? Nah, ini sebutannya Axolot ya? Axolot. Kenapa milih Axolot waktu itu? Jadi waktu itu ngelihat wave di industri pet di hobbies itu lagi tinggi-tingginya. Mungkin warga Indonesia ini lagi stres gitu, jadi butuh pengalihan. Salah satunya ke ikan, ke hewan segala macam tuh lagi tinggi-tingginya. Apalagi kadang koi tuh kalau lihat kontes segala macam tuh gila-gilaan tuh. Itu sempat saya ditawarkan untuk buat kontes ikan apa namanya? Cupang. Cupang. Cupang FOMO-nya kan berat gitu. Cuma secara prestige kadang goyang gitu. Paling hanya kelompok tertentu aja yang prestige-nya tuh tinggi. Nah, terus kok bisa milih Axolot? Axolot ya. Karena nggak ada, karena jarang yang mainin. Jadi kita penetrate di hal yang beda gitu. Waktu itu sesimpel trading aja. Request ke transshipper buat awalnya impor kita. Impor. Request ke transshipper untuk datengin ini, terus bisa dan datang. Awalnya sesimpel itu. Modal ada waktu itu? Ada patungan waktu itu. Berapa orang? Bertiga waktu itu. Kita patungan, terus jalan, terus kayaknya dari situ wah market nih nerima ternyata. Akhirnya ada tambahan. Nih. Terus jualnya kemana? Di Indo. Ada yang pasarnya udah ada? Belum. Market. Masih sedikit, tapi orang penasaran nih kan kalau secara impression kayak ini apa lucu gitu. Terus ada yang ngeri. Kalau aku sih lihat ngeri. Ada yang lucu ya. Lucu sih ya. Lucu, ngeri juga. Ada memang kayak ada yang ya? Dia itu kakinya itu tuh. Kayak ada cecaknya, ada ininya. Iya, ada yang bilang kayak naga, ada yang bilang kayak cicak. Tergantung kadang gestur badannya dia juga mempengaruhi sama kualitasnya. Kalau yang kualitas bagus tuh kelihatan kayak naga banget. Kalau yang kualitasnya jelek baru kayak cicak. Awalnya trading ya. Terus jual belilah. Terjadi penjualan juga. Iya. Terus untung. Ya nggak bakal sampai sekarang kalau nggak dapat untung. Maksudnya awal-awal itu. Awal-awal untung. Tapi yang bikin rugi itu adalah ini kan makhluk hidup. Terus kita juga baru sadar bahwa ini subtropis basicnya. Betul. Dibawa ke Indo. Emang dari negara mana? Saya dengar Meksiko. Asalnya Meksiko. Cuma dia itu kebetulan di aliran gunung es. Jadi kayak ibarat di Indo nih, walaupun Indo tropis, tapi kalau kita nyebut Jaya Wijaya kan subtropis tuh. Iya. Nah kebetulan dia ini habitat aslinya tuh ada di dekat gunung es gitu. Jadi basically dingin. Malang lumayan tuh. Malang juga nggak nutupi sebenarnya. Karena di sana biasa mereka mijahnya aja 13 derajat. 13 sampai 15. Wah, kita lebih. Malang aja kan. Sekarang berapa udah? Bisa 28 kan kadang kalau siang. Nah, awal-awal ada worst case di mana ternyata dia nih nggak kuat. Jadi harus didingin. Jadi kita ada kematian tuh total ratusan ekor. Akhirnya kan kita bisa bermain di angka ya. Berarti rugi bukan karena tidak ada penjualan, tapi karena memang ada maintenance-nya itu, pemeliharaan. Iya, akhirnya kita fokus gimana gedein margin biar yang force major-nya ini bisa ke backup. Jadi marginnya digedein waktu itu. Terus nah ini sampai akhirnya bisa ke Jerman. Ini yang kita unpredictable. Waktu itu satu, kuliahku bermasalah. Fakultas apa? Perikanan. Pas ya. Terus ada omongan bahwa kalau ikut ini, jadi ada ajang bergengsinya kampus namanya PIMNAS. Kalau ikut PIMNAS terus bisa medali di situ. Atau waktu itu sih janjinya ngomong lolos PIMNAS doang, nggak perlu medali gitu. Karena untuk lolos sendiri itu persentasenya sekitar 0,1
Ya, betul. Karena dari ratusan ribu proposal yang ke konversi akhirnya menang itu cuma sekitar puluhan. Iya. Ngapain gitu ikut ini mah kayak buang-buang waktu doang. Sebenarnya kalau lihat peluangnya kan mendingan kita cari yang lain gitu kan. Cuma waktu itu kebetulan ada temen ngobrol-ngobrol, kebetulan dia itu anak karya tulis ilmiah gitu. Aku nggak basic samsak. Di kepenulisan kayak bab 1 lah belum margin harus gimana, format alah kataku. Terus akhirnya dia sharing-sharing kok bisa mulai beginian gini. Sampai singkat cerita aku ngomongin soal PIMNAS. Kebetulan dia di situ kan. Terus aku cuma ngomong, gue punya project ini, tapi gue nggak ngerti. Ini kira-kira bisa nggak ya masuk sini? Gue butuh kuliah gue lancar gitu waktu itu. Aku ngomong gitu kan. Terus bisa, tapi nanti aku nggak bisa sendiri. Aku ngajak timku gitu yang biasa nulis. Boleh gitu. Akhirnya ngumpul. Jadi bertiga tuh. Di situ aku kaget. Mereka mungkin terbiasa research dan lain-lain ya. Aku nggak biasa. Dan mereka kan basic journaling juga. Tapi anak pertanian juga. Ada anak perikanan, ada anak Filkom lintas di situ. Jadi disatuin. Nah itu bukan ranahku tuh. Waktu itu ranahnya temenku. Cuma nggak sengaja ngomong ke dia, bisa nggak masukin ini. Akhirnya dikumpulin timnya terus research tentang ini. Jadi aku cuma info kalau proyekku gini-gini, komunitasnya gini. Gimana ya biar kita bisa naik ke sini gitu. Bisa nggak gitu. Akhirnya di situ yang mengagetkan adalah mereka nemu jurnalnya dari Science Direct. Itu salah satu kayak ibarat penerbit terkenal jurnal lah ya. Terus di situ tertulis bahwa itu tahun 2021. Jurnalnya juga baru upload tahun itu. Itu di situ tervalidasi aksolot itu punya zat yang paling efektif buat neken sel kanker. Dibanding semua yang ada saat ini, kemo dan lain-lain, ini yang paling efektif. Di aksolot. Cuma ada cabang lagi, aksolot itu keberadaannya sudah sedikit. Dan belum ada yang mengindustrikan. Sejauh ini belum ada farm atau penangkaran aksolot yang besar. Bahkan di Meksikonya sendiri belum ada. Akhirnya kita waktu itu mikir kalau misalkan kita ngarahnya ke kita bikin obat gak mungkin. Iya. Ternyata teknologinya di Indo belum ada. Iya. Akhirnya kita parkir di posisi gimana caranya sambil mereka meriset ini. Kita ngebantu mereka untuk kita parkir yang bisa kita kendalikan kan, kita jadi penyedia ini ada gitu, kayak ibarat penyedia benar, penyedia bahan baku lah, manufakturnya. Terus oke, bisa, tapi ini ternyata ketersediaannya minim itu karena perubahan iklim. Gimana ya kita bisa bikin dia kuat gak ya di sini gitu dengan ada perubahan itu ya. Ternyata di perikanan itu ada kita belajar domestikasi. Jadi itu kayak treatment untuk menggeser transformasi ya. Jadi misal sebelumnya dia habitat aslinya di dingin, jadi bisa lebih kuat ke suhu yang panas gitu. Tapi ada limitasi waktu pasti. Ada waktu itu setahun. Akhirnya kita research terus ketemu guru besar juga yang buat ngarahin, akhirnya ngelakuin itulah. Terus udah berjalan dapat pendanaan lain juga buat research itu. Jadi kunciannya tuh yang di kanker itu. Dan kita juga setelah branding, walaupun jurnal udah ada, penelitiannya tadi bisa untuk memvalidasi jurnal tadi itu bahwa jadi kita parkir cuma pengadaan aksolotnya aja. Jadi kita pembudidayaan, tapi judulnya juga tetap kita masukin latar belakang doang. Latar belakang itu bahwa yang tadi bahwa aksolot itu juga punya ada potensi. Aksolot ini sangat bisa membantu manusia di kemudian hari. Salah satunya adalah zat yang mengendali kanker. Jadi kita parkir saat aja tuh. Saat itu udah oke, kita siap nih. Ini ada bahan baku nih. Ini ada bahan baku.
kita nanti support kita gitu. kasih siapa aja yang mau untuk pihak yang lebih lanjut untuk meneliti bagaimana proses penciptaan zat tadi dari ikan tadi. Dan kita ada dapat permintaan ekspor buat itu juga. Terus apa namanya? Gak mau nanti step berikutnya bikin obat sendiri. Kenapa? Why? Nawar kerjasama gitu. Itu ternyata sejauh ini teknologi mahal banget. Aku udah pernah nanya ke profesor di UB kan. Ya makanya di luar negeri kan kenapa swasta kan yang mendukung. Kalau bilang nuntut pemerintah juga ya, karena teknologi mahal banget. Beneran mahal. Aku kaget. Harus ada jangankan DNA sequence ya, cuma kayak alat buat ngapain gitu ada di lab. Itu udah berapa M sendiri padahal alat kecil. Gimana mau bikin obat kanker? Tapi kan selama itu bisa dikolaborasi antara negara dan kemudian dengan pihak perusahaan BUMN atau apa kan, saya kira kalau itu untuk tujuan benar. Atau nanti berasa bersaing dengan pengusaha yang obat yang lain. Nah, itu jadi aku juga nothing tulus kayak ini kayaknya bakal di-sliding sama elit global gitu kan, nggak mungkin juga kecuali elit global yang main gitu. Kalau elit global yang main gitu. Coba akhirnya kita mikir ada beberapa opsi kan. Itu salah satu yang urgent. Terus makin kesini ternyata mulai ke build ekosistemnya. Jadi ternyata banyak orang yang happy punya Axolot kayak anaknya sendiri. Jadi ini chain lain juga. Sampai terakhir tuh paling tinggi kita bisa jual 1 ekor itu di angka 7-8 juta. 1 ekor umur? Masih mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan. Masa umur dia dari berapa sih? Bisa sampai belasan tahun. Kalau di jurnal. Kalau yang kita punya ini, itu 9 tahun masih hidup. Ini sudah berlangsung berapa bulan? Berapa tahun? Proses dari sejak kalau brand ini naik itu 2019. Kalau untuk aku ngerawat ini itu udah pernah dari 2015. Oh ya? Iya. Jadi basicnya aku suka hewan juga dari dulu. Makanya tahu industrinya. Padahal awalnya 2015. Kau nemu? Jadi ada transceiver yang suka masukin. Tapi momentum aja. Karena jarang. Dia ada tuh jarang. Bahkan pas kita sudah hobi-hobi gitu. Iya. Jadi udah tahu kayak di kelinci nih gimana, di burung tuh gimana, apalagi burung tuh suka yang kok bisa menang lomba dapetnya Pajero tuh malah gak masuk akal. Ini sama teori sebenarnya sama seperti teori. Sama dapat Pajero. Enggak, maksudnya di industri pet ini aneh gitu. Semacam saya dia agak kurang tahu nih industri pet. Iya kan? Iya di hobis tuh orang terakhir terakhir koi di Jatim Park itu kena lelang 700 juta atau berapa gitu. Oh, kalau binatang hobi ya? Gitu. Iya, maksudnya ini tuh real atau mungkin ada something gitu kan nggak ada yang tahu gitu. Ya tapi saya suka Mas Davanya itu, kalau saya dengar dari kata orang hebat sih, berdagang atau menjual kalau barangnya sama, sesuatu yang sama, semua berdagang semua pingin untung, semua pingin benar. Tapi harus cari sesuatu ya. Kita perlu cari kalau di buku tuh katanya mah unique value proposition gitu kan. Apa yang beda? Kalau di ekonomi namanya comparative advantage. Iya, benar. Even sesimpel apa ya? Pelayanan atau cara pembayaran tuh ngaruh banget. Jadi ada orang yang cara pembayaran itu hanya ngetik chat, ini rekening transfer ke sini. Itu banyak loh orang males. Ketimbang kita nginput data dia otomatis langsung, tiba-tiba invoice datang ke email dengan format yang terlihat elegan kayak kesannya wah ada resmi, apa nih? Iya resmi gitu. Terus pas dibuka ada scan QR atau tinggal masukin virtual account. Sesimpel itu aja tuh itu jadi pembeda banget. Iya benar. Terus itu yang akhirnya banyak orang ngomong juga. Akhirnya kadang suka tiba-tiba jam 12 malam asik ngobrol sama Mas Dava, tiba-tiba pengen nambah, langsung transfer aja gitu ya. Terus besok bini marah gitu. Iya, kalau malah laki-laki mah gitu. Iya. Yang penting minta maaf, daripada minta izin sih. Coba kan maksudnya akhirnya dia mudah untuk transfer itu kan karena kitanya juga gitu. Yang mencoba sesimpel itu tuh pengaruh banget.
Nah, tapi itu tadi akhirnya yang tadi terkait lulusannya yang lama, ikut penelitian, menang. Itu prosesnya berapa lama tuh? Dari proses awal nego sama teman untuk kemudian jadi tim? Nggak nyampe seminggu. Soalnya kebetulan dia tahu recordku. Oh iya. Terus sampai hasil jadi seminggu. Oh, hasil jadi penelitian. Oh, kalau jadi timnya seminggu, akhirnya kekumpul tim. Kemudian proses penelitiannya sampai jadi jurnal, jadi apa ya? Jadi apa namanya, kayak rancangan lah, proposal. Itu kurang lebih sebulan. Terus karena di daftar lomba itu kirim ya? Iya, disubmit. Nah, itu juga yang jarang orang tahu. Ini akhirnya bisa sampai sini. Kurang lebih dana yang diterima itu entah dari pemerintah, entah dari mungkin BUMN atau jadi nah ini banyak yang teman-teman nggak tahu. Ini juga yang sering kita sharing ke anak-anak. Terakhir aku bikin konten rame. Ditransfer ortu silang, ditransfer kampus checklist, isinya berapa ya, 60 juta atau apa gitu. Kayak orang tuh langsung apaan kampus transfer segitu. Lu apa ada yang ngomong lu mau keluar kampus itu di apa namanya itu UKT dibalikin kagak. Terus akhirnya aku share bahwa ini project hibah gitu. Terus ada yang dibilang ini mah project dosen paling juga dapat duitnya nggak seberapa. Enggak, ini project independen yang sebenarnya ada di sekitar kita. Bahkan ini sekarang, dan biasanya dosen-dosen yang mendapat project itu dari pihak-pihak hibah sebenarnya. Nah, tapi kan ranah yang berbeda. Ranah yang berbeda. Jadi dosen ada sendiri, untuk mahasiswa ada sendiri. Ini dari dulu juga ada sebenarnya. Cuma orang jarang tahu. Orang-orang riset biasanya tahu. Suka riset. Nah, sekarang ini lagi banyak banget. Ini Mandiri lagi buka, Pertamina lagi buka. Terus apalagi yang lagi buka ya kemarin? Dari mana itu BUMN? Iya, kita pernah dapat dari BUMN, pernah dapat dari kementerian juga. Yang pas penelitian itu Mas dapat dari mana? Pemerintah, BUMN? Pemerintah, BUMN, kampus ada. Cuma nggak dalam satu waktu. Jadi misal waktu itu lagi Kemenristek gitu. Terus tiba-tiba bulan keberapa, buka gitu. Padahal penelitian ya, sorry itu saya jadi ingin tahu nih. Padahal dari semua dana itu dikumpulkan, tidak semua dana itu dipakai untuk karena benar-benar tidak semua orang tahu, makanya saya ingin tahu. Jadi di situ juga ada aturannya sebenarnya. Gitu. Sudah ada aturan. Yang mana buat aset, berapa persen maksimal untuk pembelian aset, berapa persen maksimal untuk personal, berapa persen untuk marketing tuh ada aturannya. Nah, kita harus menyesuaikan aturan tersebut, bahkan faktur pajaknya. Karena kan yang bertanggung jawab sih instansi ini. Jadi sebenarnya banyak orang kayak ngapain ikut gituan, ntar harus LPJ, ujung-ujung kita bertanggung jawab. Ya memang harus begitu. Maksud itu kan sesimpel kayak lu tiba-tiba lagi punya ide mau bikin usaha apa, tiba-tiba dimodalin hibah. Dikasih nih, terus kita nggak mau ide lu aktifin gitu kan. Betul. Terus kita dapat untung dari dana yang diputar dari situ kan. 40 juta siapa yang mau ngasih? Siapa yang mau ngasih cuma-cuma banknya lu 40 juta itu screeningnya muter-muter kan? Kok bisa bilang ngapain ikut gituan? Iya. Gitu. Nah sekarang kalau ngelihat apalagi di Malang, tuh anak-anak mudanya kayak kok bisa bikin kok bisa dia bikin gini duitnya banyak dari sini? Kayak mana itu? Wah, ada yang sampai bikin skincare tanaman. Itu penelitian itu. Yang skincare tapi bukan buat orang, buat tanaman. Asli. Namanya petani daun, omset 3 digit itu per bulan. Itu ada essence, ditetes ke tanaman, kan banyak penghobi tanaman ya. Essence itu tuh bikin cepat keluar daun. Atau misal pengkilap daun, jadi daunnya ini selalu mengkilap, glowing. Itu harga essence cek segini 80.000, yang beli berapa banyak gitu. Kok bisa lu jualan ini gitu? Karena saya banyak orang gila. Kok bisa jualan ini kataku? Jadi anak-anak tuh banyak yang akhirnya bisa bikin it sendiri segala macam. Jadi kadang kalau ngeliat anak-anak, berarti dari lihat hobis itu ya, itu bisa dijadikan sebuah nilai trading atau bisnis ya. Ada yang aku kaget, juniorku 4 tahun. Kalau update story atau update progress
lagi ngirim kontainer. Ngirim apa itu? Ekspor. Junior 4 tahun di bawahku. Ekspor apa? Iya, sekarang masih semester berapa, masih kuliah anaknya? Ya, ekspor apa? Ekspor kopi, ekspor komoditas sayur. Keren ya. Belajar di mana? Terus Jadi kalau semakin bisa meyakinkan saya bahwa memang benar zaman angkatan dulu ya 97 kelahiran 70 80 atau di bawahnya 60 50 itu untuk menjadi kaya biasanya settle-nya di 40 ke atas. Tapi saya pikir sekarang udah bergeser. karena informasi ini Begitu cepat ya. kayak jangan udah gak kita cari lagi, kadang datang sendiri ke kita. Informasi cepat, proses bisnis pun, transaksi bisnis pun juga sudah tidak lagi dengan cara konvensional. Benar, kita tinggal nyari butuh apa, vendor apa, Iya. langsung berat ada nih listnya, tinggal mana yang cocok. Semua sudah digitalize ya. Dulu kan kita harus Iya. wah ini vendor ini nih ada di Semarang, kita Sono. pergi dulu ke Semarang gitu kan, nyari kalau ketemu. Sekarang kan enggak. Dan sekarang masih menjalankan trading tadi. Itu masih jalan karena kebetulan belum lama nih aku ketemu. Nah ini ada fakta terbaru lagi. Jadi belum lama nih kita ikut namanya International Indonesian Pet Expo. Itu banyak dari berbagai negara, cuma kebetulan ada di Indonesia. Ada orang Meksiko datang. Iya, saya dengar gitu orang Meksiko datangnya. Ada negara sendiri tidak, padahal aslinya ikan ini di Meksiko kan. Bener. Dan mereka tidak membiarkan. Awalnya aku kira aku mau ditanya-tanya apa disidak apa gimana gitu kan. Terus ternyata orang Meksikonya ini appreciate, kaget. Kok bisa ya? Kok bisa, kok banyak? Kami sendiri orang Meksiko nggak. Iya, kok ada yang kecil kok hidup gitu, dia nanya. Terus akhirnya aku jelasin kita ngembangin ini karena kita tahu ini potensial ke depannya. Akhirnya kita lakuin domestikasi, gimana cara ini bisa lebih kuat gini sampai sempet wah ini harus kita viralin buat biar pemerintah Meksiko tahu. Jangan, gue bilang tar dulu. Takutnya mengundang tendensi gitu kan. Mendingan government to government ketimbang pakai begituan gitu kan. Saya kan Meksiko agak lain. Iya. Oh, kebanyakan nonton film jangan. Iya, saya takut gitu makanya. Iya. Terus di situ ada fun fact terbaru yang ternyata aku pernah repost. Jadi pernah aku bikin konten kebetulan dapet jurnal, tapi itu udah lama sebenarnya. Ternyata dari orang Meksiko ini bilang ini salah satu yang paling viral, ini daripada yang obat kanker ini lebih viral lagi. Jadi ini tuh jurnal keluar 2022 after setahun yang jurnal yang sebelumnya tadi. Tapi baru viral akhir-akhir ini. Mungkin karena kadang jurnal tuh ada jurnal yang private banget, nggak dibuka setelah berapa, tapi jurnal ini dibuat rilis 2022. Betul. Nah, tahu Deadpool? Film itu. Itu kan Deadpool yang sekarang lagunya lagi tren. Nah, kan Deadpool punya nyawa banyak, terus kalau kepotong dia numbuh lagi kan, kayak axolot. Jadi axolot nih satu-satunya makhluk hidup yang bisa regenerasi hampir seluruh tubuh. Kalau cecak kan ekornya. Cecak ekor doang kan? Bisa tumbuh lagi tuh. Iya, enggak semuanya. Dan itu kebetulan emang ada sistem tersendiri di ekor. Cacing nggak masuk karena cacing kan cuma lurus gitu doang ya. Aku lupa istilahnya apa. Axolot ini punya jantung segala macam. Kaki, organ-organ tuh lengkap gitu. Bahkan jantung itu dia bisa regenerasi. Jadi kita potong setengah, itu bisa nunggu lagi. Itu nggak masuk akal kan? Nah itu fun fact baru lagi. Ini dipotong lagi. Ini yang dipotong nih ngomongnya. Faktanya lagi, ternyata tapi tertidur. Jadi axolot bisa regenerasi kayak Deadpool. Itu dipengaruhi sama salah satu kode genetik yang terkandung di axolot. Ternyata kode genetik tersebut ada di manusia. Cuma di manusia tidur, di axolot aktif. Yang lagi dicari gimana caranya membangun genetik yang ada di manusia ini biar bisa. Kode itu udah tahu kan? Udah tahu dan ada di manusia. Dan kode itu ada di manusia sudah tahu juga. Udah dicek. Ada di manusia, cuma kondisinya tertidur. Jadi ternyata kita tuh punya kemampuan. Masa ya? Ada di jurnalnya kok. Nanti aku pernah share ke Mbak Cinta kemarin tuh.
Kalau misalkan Cuman bisa untuk membangkitkan belum tahu. ya, Merangsangnya. itu baru 2022 kemarin, mungkin 5 tahun atau 10 tahun Kita pertemuan lagi lagi berikutnya bagaimana manusia cara bisa hidup sampai 100 tahun. Soalnya di situ yang dibahas bukan regenerasi doang. kalau manusia hidup sampai ratusan tahun itu sudah pernah saya Muslim ya. Zaman Nabi masih ingat kan dalam beberapa ayat Quran Nabi Adam Benar. kan umurnya kan ratusan tahun. Benar. Nabi Musa masih umur ratusan tahun. Mungkin Mulai ke zaman Nabi Muhammad umurnya sudah benar. sekian tahun. Benar. Nah, apa jangan-jangan? Iya, who knows. Jadi ternyata di Aksolat tuh banyak hal yang aneh yang gitu. Kenapa masih ingat nggak penemuan tentang itu kan berawal dari cerita dan itu ada di Al-Quran. Ya. Tahu nggak bahwa penemuan untuk apa masa waktu yang di film kalau di film pahlawan-pahlawan apa nama istilahnya film-film American Captain America. itu nama istilah film apa? Avenger itu yang Time traveling. alisir itu yang dia bisa masuk dia buat ini dia masuk. Ya karena kan belajar berawal dari ayat kita yang menyatakan masih ingat nggak ada 3 pemuda yang di dalam gua yang keluar udah sekian ratus tahun. Bukan lagi dunianya zamannya dia tertidur lama di gua nggak tahu nggak? Pernah dengar? Itu ada. Saya Al-Quran. By the way, saya ingin tahu nih penelitian itu dapat duit gak sih? Yang lomba juara itu dapat kan nih? Itu kan sampai kalau ikut ini langsung ngomong keseluruhan dari yang kampus segala macam. Biar yang lain semangat gitu. 3 digit hibah. Nah tuh, nih, ayo yang punya dari keresahan aja nonton apa hobis itu timbul nih. 50 juta aja kan udah lumayan ya buat bikin sesuatu gitu. Iya. Ini 3 digit hibah, nggak perlu minjem bank. Dan itu katanya di periode selanjutnya anggaran terkait itu akan dinaikin sekitar 3 kali lipat. Jadi ini tuh beneran yang kayak kalian yang jarang tahu tentang ini atau nggak mau belajar. Even aku nggak belajar bisnis sama sekali. Minimal kolaborasi kalau mana tahu soal break even point, soal apa value unique value proposition itu nggak tahu sama sekali. Akhirnya cuma ini ada di proposal ini apaan ya, terus ngitung ROI, BEP segala macam, HPP ini apa ngitungnya gimana gitu. Apalagi yang main di F&B dulu sempet ngajuin F&B kan. Ternyata ST ini ngitung HPP itu berat banget. Pantesan tukang kopi itu ada timbangan itu tuh ternyata buat ngitung HPP. Iya betul itu HPP. Kayak kan kita dulu mah udah tuang aja, yang penting pas nih takaran segini. Tapi kadang orang lihat tuh HPP cuma dihitung ya, kadang orang dihitung hanya materi. Kalau saya materi tadi timbangan. Lah tenaga dihitung kan? Ya itu kan tergantung SOP masing-masing kan. Cuma kan orang tuh males ngerjain ini karena di situ ada hitungan HPP, ROI, BEP gitu. Kadang mereka akhirnya desperate sendiri atau mengklaim sendiri, gue bukan anak bisnis, gue anak pertanian misal, gue anak Filkom gitu kan. Akhirnya kayak di teknik aja namanya teknik industri. Itu belajar bisnis. Iya, belajar juga soal break. Tapi harusnya teknik tuh all in lah. All in teknik. Ya kan ngitung ini material juga. Kan namanya teknik industri. Dia harus ngitung semua. Nah, sering sampai terakhir tuh kemarin ada anak UB yang lumayan gede, masuk Forbes under 30. Bisnisnya ternakan. Lulusan apa? Fisip. Ilmu pemerintahan sih. Memang sekarang banyak begitu ya Pak. Ya apa? Cross iya. Jadi kadang ketika kita sendiri ngeklaim membatasi diri kita, itu yang bikin kita nggak maju. Talent kita kemarin yang tamu kita podcast produksi bau-bau itu loh, sampah atau apa yang pernah ada kan? Ayo ada nama Magut. Itu bukan anak orang pertanian maupun anak mana lulusan multimedia atau apa gitu kan. Gak ada hubungan ya. Memang di zaman sekarang kan tadi informasi. Tapi kembali nih, saya penasaran tadi di awal niatnya buat penelitian sampai trading dan seterusnya itu kan berawalnya tadi kuliah. Terus akhirnya ngefek dong ya kuliahnya.
Iya. penelitian tadi Benar. dan kasih jadikan nilai langsung nggak perlu skripsi itu ya? Harusnya. tetap, Untuk dibahas, cuma saya tadi nggak mau dibahas. Biasanya kalau kebahas ini nih, wah berapi-api. ya gimana? Ternyata di BHP. Akhirnya aku skripsi juga. Gitu. Ya klaim-klaiman sampai ke rektorat banyak, cuma ternyata aku tidak mendapatkan itu. Ya udah nggak apa-apa. Emang itu ada statement nggak atau ada tulisan, ada pengumuman yang jelas bahwa kalau buat penelitian? Sayangnya aku tidak merekam itu. Ya. Saya ternyata itu hanya janji belaka. Jadi kadang ke anak-anak sekarang Mungkin janji secara personal. oh enggak, di panggung didengar semuanya. Jadi kita dimotivasi kalau kalian lolos itu free skripsi, terus nanti bisa konversi nilai yang jelek itu bisa dinegosiasi buat Mestinya bisa diubah. ya? Kalau ada kampus yang saya pernah dengar. Banyak sampai yang free skripsi Iya, bisa. iya. Masa sekelas kampus Iya, besar udah. di Malang gitu kan, masa nggak bisa? Mungkin habis ini bisa, ya amin gitu kan. Kan kalau sudah project apalagi internasional mestinya biasanya bisa sih. Ya, cuma nggak apa-apa. Mungkin sistemnya belum siap. Jadi mungkin nanti gitu adik-adik selanjutnya. Tapi skripsinya bisa dibuat ya, dari penelitian itu kan bisa dijadikan skripsi. Ya, akhirnya dikasih itu. Hmm. Cuma nggak tinggal copy paste juga kan, skripsi itu Iya, metodenya ada- beda ya. beda. Jadi aku sempat ngajuin metodeku, nggak dikasih. Disuruh harusnya metode penelitian. Akhirnya ngulang, ngambil Udah data selesai? ulang. Udah selesai, alhamdulillah. Udah lulus. Belum wisuda. Belum tapi Udah ujian skripsi kelar udah. semua. Udah kelar semuanya. Aduh, bentar. Ya, Akhirnya kita tim lulus di bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat. asik. Itu maksudnya. Itu kalau kita belajar iklan, belajar menerima setiap hari masalah, itu yang jawabannya Karena paling kebetulan yang waktu akhirnya yang Jerman, terus yang Bank Syariah itu di semester 9. Semester 9. Iya, semester 9. Ya apa-apa. Udah lebih satu semester Ya ya. apa-apa. Akhirnya lanjut, ya nambah dikit lah gitu. Lulus di waktu yang tepat. Kan buktinya tetap dapat duit buktinya. Ujungnya dari segalanya kan bukan Masalahnya aku dulu tuh suka ngomong waktu zaman-zaman organisasi ya. IPK lo cuma 4. Asik. Coba, misal adik-adik gue nih kumpulin gitu kan. Tahu nggak kenapa IPK 4? Coba jawab. Kenapa nggak 10 gitu? Karena di mana-mana kan angka Iya. 10. angka sempurna kan 10, 100 gitu. Oh, IPK 4 gitu. Ini mungkin sering dipakai kakak-kakak organisasi untuk mendikte adik-adiknya biar rutin atau aktif di organisasi. Apa tuh? Ya, entah mungkin ya ini bagiku ya, disclaimer POV-ku gitu. Karena kenapa 4? Kok nggak 10? 6-nya di luar. Kalau lu pilih 6 apa 4 gitu. Kalau lu fokusnya 4, ya udah paling ujungnya jadi akademisi lagi atau jadi dosen atau apa gitu. Tapi kalau lu pilih 6 yang notabene lebih besar, entah opportunity apa yang bisa kita dapat di luar sana gitu. Memang fokus 4 bagusnya lagi, cuma rada naif ini memang 4 dan 6-nya balance. Iya. Cuma kan kadang naif ya, pasti ada yang perlu dikorbankan gitu. Tinggal gimana ngebalancingnya aja sama lebih dominan kemana gitu. Organisasi apa? Intra apa? Semua apapun gitu. Ekstra apa? Oh aku Udah Pak. ekstra lebih kayak yang tadi akhirnya binaannya BSI lah, Kalau terus Intra? kalau Intra itu BEM. BEM ikut di yang daerah tuh juga ikut, sama yang paling ngefek itu sebenarnya Orda. ada namanya mahasiswa wirausaha. Oh, HIPMI masuk. HIPMI aktif juga sempat, cuma nggak terlalu dalam. Tapi dampak organisasi menurut Dava apa? Banyak banget, malah jadinya di situ. Malah jadinya di situ. Cuma tergantung, kadang orang tuh mikir masuk organisasi itu gue dapat apa ya dari sini, wah itu yang dapat. Padahal soal kan law of attraction ya, tentang kita bisa ngasih apa. Akhirnya ketika kita bisa ngasih apa, itu progres yang sebenarnya kita dapat. Banyak anak sekarang yang masuk organisasi ini benefitnya apa ya? Lah, mangkak. Tapi tidak langsung didapat saat itu. Karena organisasi ini kan
kendaraan untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi kita punya tujuan apa, kemudian dapat kendaraan apa, kita bisa lebih ngebut nih. Betul. Kan berarti pertamanya kita harus tahu tujuannya dulu. Betul. Bukan tentang kita masuk organisasi. Misal Mau dapat apa? misalkan anak sekarang manja ya. Jadi kayak ayo gabung. Saya bukan anak sekarang loh. Saya kalau gabung nih dapat apa ya lah? Ini dapat ini ya Mas Davanya sudah karena juga punya podcast ya. Banyak undang ini ya. Banyak tamu-tamu anak muda semua ya. Malah rata-rata emang targetnya anak muda. Anak muda yang mungkin pernah punya kisah punya kisah dan seterusnya. Benar. Berawal dari apa? Kenapa buat podcast itu? Karena keresahan. Jadi ngeliat kok anak sekarang banyak yang desperate. Kok anak sekarang kasus bunuh diri banyak banget. Terus macam-macam lah. Ternyata itu pun kita rasakan gitu. Sesimpel kita ngeliat pencapaian teman kita yang jauh lebih tinggi. Padahal dulu kita nongkrong bareng sama dia, dia sukses duluan gitu. Itu kadang suka bikin mental breakdown. Mungkin kalau dulu nggak ketahuan, kan dulu nongkrong tiba-tiba orangnya hilang gitu. Nah sekarang orang hilang kelihatan di medsos. Di sini. Kadang kita kayak, waduh, kita kalah ya. Kita terlalu lambat ya. Nah ternyata nggak ada masalah tentang itu. Nah itu yang pengen kita bangun soal ayo join bareng-bareng. Intinya terkadang sesimpel kita bisa nemu opportunity itu sesimpel ngobrol, atau misalnya kita lagi ke distract kayak gitu, obatnya tuh sesimpel ngobrol, terus kita tahu kita nggak sendiri. Tapi kan sekarang orang kadang mau ngobrol tuh takut adu nasib, takut apa. Nah jadi kemarin tuh akhirnya bikin podcast tuh gara-gara itu. Kita mau ngumpulin teman-teman, mau ngasih tahu bahwa yang terjadi di anak-anak sekarang tuh kalian tuh nggak sendiri, kita juga gitu. Kalau mau ngobrol, ayo kita siapin wadahnya buat kita ngobrol bareng gitu. Jadi nggak perlu takut kamu habis ngobrol curhat kamu dijudge. Aku lo lebih parah kan sering gitu ya. Jadi males ngobrol. Gue begini gini. Sumpah gue sedih banget. Lu masih mending kayak gitu. Gua lebih parah. Iya. Lu ada nasib jadi kayak gak tolar kan. Itu yang sering terjadi. Makanya akhirnya anak-anak sekarang kayak mental breakdown segala macem, mental disorder. Tapi psikiater makin akhirnya aku kayak adekku nih psikolog aja, bikin sekolah psikolog aja. Iya, psikolog marketnya lagi tinggi, bagus buat anak Gen Z. Bagus. Podcastnya di mana nama belum ya di YouTube, cuma kita belum launch. Jadi ini lagi nyiapin asetnya dulu, minimal ada 10 video baru kita launching. Jadi kita stocking dulu. Namanya tuh Life of 20s. Nanti kan muncul apa? Life of 20s. Life of 20s. Ya. youtube.com. Gitu. Oke Mas Dava, terima kasih. Siap. Ini pasti di waktu hari Jumat lagi kita podcast. Oke, gak apa-apa. Kita thank you Mas Dava sudah bisa mau datang ke sini. Dan Mas Dava banyak buat inspirasi buat kita semua, buat teman-teman muda. Penelitiannya terus berlanjut, bukan hanya berhenti di pengadaan aja, tapi sudah mudah-mudahan dapat donatur yang bisa lebih lanjut lagi, khususnya dari obat kanker. Itu bakal banyak ngebantu orang lah gitu. Itu tadi fungsi yang mensupport sorry tadi, dorong dong yang kemaslahatan. Iya. Itu buat kemaslahatan dong. Iya, konteks podcast ini kayak tadi secara nggak langsung ini baik lo sama orang. Jadi nggak usah mikir duitnya dari mana dulu, nggak usah. Gitu. Kayak ini AdSense kan perlu interval gitu. Nggak usah mikir itu ya dulu, udah. Kita yang penting kita berbuat baik dulu ke orang. Pasti ada law of attraction, afirmasi, itu pasti ada. Entah nanti lewat mana, udah percaya aja, tulus aja, ikhlas aja dulu. Nah itu kan buat teman-teman Victoria. Karena nanti bakal ketemu sendiri jalannya, gak perlu khawatir lah bagian situ. Ini juga aku terima kasih tadi aku sampai ngobrol, aku bikin podcast overheat mulu. Gak apa-apa. Ini gimana caranya kamera tadi akhirnya dapat sharing itu bisa tag dikit-dikit atau ada triki-trikinya, terus kayak settingannya keren juga. Belajar juga itu. Tapi yang terakhir tadi saya dengar bahwa pokoknya anak muda sering ngobrol dan memang sesuai pesan Rasul bahwa sering-sering silaturahmi. Benar. Silaturahmi itu justru kita nggak tahu lama-lama muncul kolaborasi. Benar. Itu kan bahasa ini ya, biasa yang
milenial. Kalau Gen Z nih, aku nambahin Apa tuh? bukan tentang silaturahmi doang. Kalau ketemu orang, ini wajib banget menurutku sekarang. Ini yang aku sering titip pesan ke anak-anak. Tukeran WA nomor 2. Nomor 1 wajib mutual Instagram. Wajib banget. Kenapa? Karena kadang kita kenalan, kita nggak tahu record apa dia atau latar belakang apa dia. Profiling dia apa? Yang akhirnya bisa match sama kita. Dan kebanyakan aku akhirnya bisa match sama orang, punya koneksi segala macam itu dari Instagram. Sesimpel balas story, kayak ternyata dia lagi industri apa. Loh, di sini ya ternyata. Aku kebetulan gini lagi mau nyari nih ya. match this. WA kan jarang. Maksudnya anak-anak muda jarang kan upload story WA. Jadi anak-anak tuh kalau ketemu orang, misal temen lu bawa temen, Nomor WA nomor 2 ya. iya, Paling pertama mutual IG. Lagi kan mutual IG sekarang bebas ya. Mutualan boleh nggak? Siapa tahu mungkin nanti ke depannya gimana gitu. Kasih aja langsung IG, buka search, boleh mutual nggak? bisa gitu. Jadi kelihatan apa orang tuanya banget. Mutual tuh mesti dikenal. Mutual tuh ini Follow. mutualan itu followan. Jadi di sini pasti aku minta kayak mutual gitu kan. Jadi Jadi foto. Iya. itu hal simpel yang impactful banget. Akhirnya kenal siapa tuh banyak dari situ. Gitu. Thank you Mas Dava, waktunya dan kesempatannya sudah banyak sharing-sharing sama kita. Saya kira kayaknya nggak cukup deh. Iya bener, ini mau Jumatan. 50 menit. Mau Jumatan kita. Thank you. Sukses buat Mas Dava. Thank you sekali Nah lagi. ini thank you banget udah diundang ke sini Terima kasih ngobrol. sudah datang. Sukses terus buat Mas Dava. Amin. Sukses juga buat Victoria. Sebelum diucapin, kita juga ucapin duluan selamat wisuda nantinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Victoria. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Atau latar belakang apa dia. Profiling dia apa? Yang akhirnya bisa match sama kita. Dan kebanyakan aku akhirnya bisa match sama orang, punya koneksi segala macam itu dari Instagram. Sesimpel balas story, kayak ternyata dia lagi industri apa. Loh, di sini ya ternyata. Aku kebetulan gini lagi mau nyari nih ya. match this. WA kan jarang. Maksudnya anak-anak muda jarang kan upload story WA. Jadi anak-anak tuh kalau ketemu orang, misal temen lu bawa temen, Nomor WA nomor 2 ya. iya, Paling pertama mutual IG. Lagi kan mutual IG sekarang bebas ya. Mutualan boleh nggak? Siapa tahu mungkin nanti ke depannya gimana gitu. Kasih aja langsung IG, buka search, boleh mutual nggak? bisa gitu. Jadi kelihatan apa orang tuanya banget. Mutual tuh mesti dikenal. Mutual tuh ini Follow. mutualan itu followan. Jadi di sini pasti aku minta kayak mutual gitu kan. Jadi foto. Iya. itu hal simpel yang impactful banget. Akhirnya kenal siapa tuh banyak dari situ. Gitu. Thank you Mas Dava, waktunya dan kesempatannya sudah banyak sharing-sharing sama kita. Saya kira kayaknya nggak cukup deh. Iya bener, ini mau Jumatan. 50 menit. Mau Jumatan kita. Thank you. Sukses buat Mas Dava. Thank you sekali lagi. Ini thank you banget udah diundang ke sini Terima kasih ngobrol. sudah datang. Sukses terus buat Mas Dava. Amin. Sukses juga buat Victoria. Sebelum diucapin, kita juga ucapin duluan selamat wisuda nantinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Victoria. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua.